Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto SPD MPD, NIDN 141404901, NUPTK 0746768669130402. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan jasmani Institut Hermon Timika, Provinsi Papua Tengah. Di sini saya mengajar berbagai mata kuliah, namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi olahraga, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisa learning outcomes dan sinopsis mata kuliah psikologi olahraga. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat psikologi olahraga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa kepribadian atlet. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa motivasi atlet. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa emosi dan emosional atlet. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa ketegangan dan kecemasan atlet. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa stres pada atlet. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa percaya diri atlet. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa kepemimpinan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa tentang komunikasi dalam olahraga. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa tentang persepsi dan atribusi. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa tentang mental imagery. Yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa tentang penetapan sasaran atau goal setting. Yang ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa tentang penampilan puncak atau peak performance. Adapun materi pembelajaran seperti yang disebutkan tadi, bahwa satu, pengantar psikologi. Yang kedua, pengantar perkuliahan psikologi olahraga. Yang ketiga, motivasi atlet. Yang keempat, kepribadian atlet. Yang kelima, emosi dan emosional atlet. Yang keenam, ketegangan dan kecemasan atlet. Yang ketujuh, stres pada atlet. Yang kedelapan, percaya diri atlet. Yang kesembilan, kepemimpinan atau leadership. Yang kesepuluh, komunikasi dalam olahraga. Yang ke-11, persepsi dan atribusi. Yang ke-12, mental imagery. Yang ke-13, menetapkan sasaran atau goal setting. Yang ke-14, penampilan puncak atau peak performance. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran secara luring atau secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah penyampaian secara langsung di kelas, interaksi di kelas, yaitu interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, yaitu terjadinya tanya jawab dengan dosen dan mahasiswa. Adapun asesmen penilaian terhadap mahasiswa di sini, saya memberikan kuis kepada mahasiswa di setiap akhir perkuliahan. Bahan ajar yang saya gunakan saat presentasi di kelas, salah satunya yaitu PowerPoint, video, audio, dan artikel, dan lain-lain. Adapun sistem penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu satu, kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan di kelas. Yang kedua, nilai tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga, nilai UTS. Yang keempat, nilai UAS. Dengan menilai 3 aspek, yaitu psikomotor, afektif, dan kognitif. Hasil penilaian akan langsung diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang baik
atau kurang maksimal, kami akan berikan kebijakan dengan cara remedial yang sesuai dengan kalender akademik pendidikan STKIP Hermon yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Syukur. Baik teman-teman, terima kasih sudah datang di mata kuliah saya, yaitu psikologi olahraga. Pada malam hari ini kita akan membahas psikologi olahraga tentang kepercayaan diri dalam olahraga. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita nanti diskusikan berjalan sesuai dengan harapan dan berjalan lancar. Doa saya pimpin sesuai dengan keyakinan saya, yang teman-teman yang lain mengusahakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita yaitu kepercayaan diri dalam olahraga, kita harus membahas dulu apa itu manfaat pertama mempelajari psikologi olahraga. Seperti yang ada di layar depan teman-teman, bahwa mempelajari psikologi olahraga adalah untuk dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga pada umumnya. Dan ini sangat perlu karena tingkah laku manusia yang tampak dapat dilihat pada hakikatnya tidak terlepas dari sikap atau attitude kita dalam keseharian. Nah, baik, kita akan masuk kepada poin-poin yang sudah saya buat. Nah, ini materi kita, kepercayaan diri dalam olahraga. Untuk mencapai prestasi puncak, atlet perlu memiliki kepercayaan diri. Ya, karena kepercayaan diri memiliki korelasi yang signifikan terhadap peningkatan performa atlet. Itu salah satu. Nah, teori yang kita bahas pada malam hari ini, teorinya Sinclair yang ditulis pada tahun 2000, bahwa penampilan terbaik korelasi langsung kepercayaan diri yang tinggi dan keberhasilan performa olahraga. Nah, berikutnya pencapaian prestasi puncak dalam olahraga. Tantangan dan hambatan akan datang silih berganti pada diri atlet. Kepercayaan diri modal utama mengatasi semua masalah tersebut. Tingkat kepercayaan diri prediktor keberhasilan dalam setiap kompetensi. Kemudian tingginya tingkat kepercayaan diri atlet, pencapaian prestasi akan semakin mudah diraih. Jadi barometernya adalah kalau orang percaya diri, maka prestasi ngikut. Itu. Selanjutnya, pelatih akan lebih memilih atlet dengan nyali atau percaya diri tinggi dibandingkan atlet dengan kualitas teknik tinggi atau bagus. Makanya teman-teman biasa sering dengar bahwa klub ini memiliki mental juara. Pernah dengar? Ya, itu salah satunya percaya diri, mental juara. Kadang mainnya tidak bagus tapi mempunyai mental juara, biasa sering juara. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia pengertian kepercayaan diri. Mungkin teman-teman sering dengar bahwa kepercayaan diri satu aspek kepribadian modal dasar prestasi melalui latihan dan interaksi dengan lingkungan sosial. Di dalamnya pasti harus ada interaksi. Tidak mungkin bisa tercapai kepercayaan diri tanpa adanya interaksi atau komunikasi. Kemudian Sarason menulis pada tahun 1993 bahwa kepercayaan diri, perasaan, kekuatan, kemampuan, dan keterampilan melakukan sesuatu dilandasi keyakinan untuk sukses. Kepercayaan diri dan keyakinan. Kemudian MC Celan pada tahun 1987, kepercayaan diri adalah kontrol internal terhadap perasaan seseorang, kemudian kekuatan dalam dirinya,
kesadaran akan kemampuannya, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkannya. Nah, dalam konteks ini, M. Sasela menuliskan bahwa kepercayaan diri seseorang di dalamnya ada keputusan yang harus diambil untuk bertindak. Jadi di dalamnya ada keputusan yang harus diambil untuk bertindak. Selanjutnya, Welbeck dan Gould tahun 1995, kepercayaan diri adalah keyakinan atlet memiliki kemampuan menampilkan apa yang diinginkan agar sukses. Kemudian kepercayaan diri, keyakinan terkait kekuatan, kemampuan diri melakukan dan meraih sukses, bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditetapkan oleh dirinya. Esensi kepercayaan diri atau kepercayaan bahwa atlet bisa menampilkan keberhasilan sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Kepercayaan diri ini juga tidak akan muncul secara otodidak, harus dilatih juga. Makanya kuncinya tadi ada komunikasi. Makanya dalam konteks memunculkan kepercayaan diri harus ada juga latihan. Dan barometernya adalah salah satunya bisa melihat kemampuan diri sendiri, melihat kemampuan diri sendiri dan melihat kekurangan. Jadi barometernya di situ. Nah, orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka dia tidak akan percaya diri, karena dia tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Itu barometernya. Nah, kalau teman-teman lihat orang yang percaya diri dalam konteks berbicara di depan umum, itu salah satunya adalah dia mengetahui apa yang akan dia bicarakan, sehingga dia percaya diri. Tetapi dalam konteks olahraga, kepercayaan diri dalam olahraga, kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu gerakan, dia tidak akan mungkin percaya diri tanpa latihan ada sebelumnya. Itu. Jadi harus ada latihan, kegiatan yang dilakukan. Kita lanjut. Nah, kepercayaan diri atau kondisi di mana seseorang memiliki keyakinan diri akan kemampuan yang dimilikinya. Sudah pasti orang yang percaya diri sudah pasti tahu kemampuan yang dimilikinya. Sudah pasti. Nah, yang kedua selanjutnya adalah kepercayaan diri yang ditulis oleh Lili Sundarwati pada tahun 2007. Proses kognitif di mana seseorang atlet melakukan penelitian yang subjektif terhadap kemampuannya dalam mengelola dan menjalankan serangkaian kegiatan dibutuhkan untuk mengatasi tuntutan situasi tertentu. Nah, kalau teman-teman lihat olahraga-olahraga yang berlangsung sekarang, khususnya sepak bola ya, pasti ada yang pemain inti, ada yang cadangan, ya. Nah, biasanya kalau terkhusus ini ya, misalnya teman-teman lihat ada pemain khusus, kita bahas sepak bola, ada pemain sepak bola yang musim ini performanya bisa mencetak 60 gol, tapi sebelum berakhir kompetisi dia cedera. Musim berikutnya dia main tidak seperti musim yang lalu. Karena kenapa? Satu, muncul keraguan akibat cedera yang dialami. Ada keraguan, ada takut. Nah, oleh karena itu biasanya atlet-atlet yang sudah cedera, yang berfungsi adalah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Siapa yang berfungsi? Dia adalah psikologi, bagian psikologi. Makanya dalam dunia profesional olahraga selalu ada bagian psikolog untuk mengatasi atlet-atlet yang bermasalah dari segi mental, untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Seperti misalnya memunculkan kepercayaan dirinya bisa mencetak 60 musim seperti musim yang lalu gitu. Nah, selanjutnya kepercayaan diri akan meningkatkan usaha atlet. Jadi segala sesuatunya yang memunculkan prestasi pasti ada usaha. Tidak mungkin tidak ada usaha. Orang kalau mau berprestasi harus bergerak, tidak mungkin diam. Role modelnya seperti itu. Orang yang mau berprestasi harus bergerak dalam konteks peningkatan. Jadi kepercayaan diri akan meningkatkan usaha atlet. Jadi orang percaya pasti mau bergerak. Biasanya kalau orang lihat saja pemain-pemain
pemain yang punya skill tinggi, saking percaya dirinya biasa dia main sendiri, ya kan? Lihat saja pemain-pemain, tapi biasanya labelnya kalau sering main sepak bola kan bukan main individu, harus main tim. Tapi ada, makanya di sana ada keputusan kapan harus main individu, kapan harus main tim. Jadi di dalamnya itu orang yang percaya diri punya skill biasanya selalu menggocek pemain khusus untuk sepak bola. Kalau dalam olahraga yang lain, misalnya bulu tangkis, perhatikan saja pemain-pemain yang ranking 1 melawan ranking 15 biasanya main-main dulu kasih habis karena saking percaya dia bisa kalahkan. Dia buang waktu, buang napasnya baru karena percaya diri. Satu, kenapa dia percaya diri? Karena dia sudah dilabeli ranking 1 dunia bulu tangkis. Perhatikan saja kalau teman-teman nonton bulu tangkis, antara pemain ranking 1 dunia melawan ranking 40 dunia, misalnya itu main-main saja gitu. Nah, selanjutnya adalah kepercayaan diri akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Ya memang kepercayaan diri ini akan selalu memiliki target. Atlet-atlet yang memiliki skill atau kepercayaan diri biasanya kami akan membawa negara ini menuju Piala Dunia. Salah satu beberapa pemain naturalisasi, kami akan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Percaya diri. Kami akan memenangkan, mengisi lemari trofi kami di klub. Percaya diri. Contohnya misalnya Real Madrid 15 kali juara champion, percaya diri. Musim depan percaya diri, dia lah yang dapat, itu percaya diri. Kenapa? Baik. Selanjutnya adalah atlet yang kurang kepercayaan diri cenderung hanya menentukan tujuan yang mudah saja, tidak tertantang mencapai tujuan yang sulit. Contoh misalnya pemain Liga 1 kita, hanya beberapa segelintir orang yang mau berkarir di luar negeri karena tidak percaya diri. Yang kedua, termotivasi karena gaji kecil. Kalau di Indonesia gajinya lebih besar. Tapi sebetulnya untuk peningkatan karir itu lebih bagus berkarir di luar negeri karena fasilitasnya di sana lebih bagus. Kita harus akui itu di Indonesia masih kurang, terutama manajemen klub masih kurang. Itu permasalahan di negara kita. Nah, selanjutnya di sini ada fisik A sama dengan B, teknik A sama dengan B, taktik A sama dengan B, maka muncullah kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri di dalam dunia olahraga harus didukung oleh fisik, kemudian teknik, kemudian taktik. Tiga ini kalau dikuasai maka secara teori kepercayaan diri akan muncul. Flying to win and flying to loss. Ya, kepercayaan diri mempengaruhi penerapan strategi dalam bertanding. Jadi kepercayaan diri sangat mempengaruhi permainan yang ada di lapangan, sangat mempengaruhi. Nanti dalam waktu dekat ini akan berlangsung pertandingan sepak bola Copa America, Euro. Di September nanti akan berlanjut kualifikasi Piala Dunia Indonesia. Perhatikan saja, Indonesia akan melawan negara-negara yang berlaga rankingnya lebih jauh di atas. Lihat saja nanti di lapangan kepercayaan diri. Kita bisa menganalisa dari segi itu. Kemudian atlet dengan kepercayaan diri cenderung bermain untuk menang, tidak ada kata kalah. Lihat saja kalau dalam kompetisi yang saya lihat, kalau mau lihat kompetisi yang paling ketat di dunia khususnya sepak bola ya Liga Inggris. Saking tidak ada kelihatan capek-capeknya sampai menit terakhir main terus dengan kecepatan yang hampir tidak ada berkurangnya. Nah itu tadi fisik, teknik, taktik sama-sama menguasai, maka muncul kepercayaan diri untuk menang. Nah, atlet dengan self confidence tidak takut mengambil kesempatan dalam pertandingan, selalu mengendalikan suasana pertandingan untuk mengambil keuntungan buat dirinya. Contoh kemarin yang baru antara Indonesia lawan Filipina.
mainnya santai karena percaya diri bisa mengalahkan. Oke? Saya kira cukup materi kita, mungkin akan ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan. Kalau bisa agak lebih bagus, nanti bertanya satu-satu langsung kumpul baru kita jawab satu-satu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ya. Nama saya Maher. Ya. Pertanyaan saya adalah self confidence pada atlet dibutuhkan untuk apa? Ya, baik. Kita tampung ya, saudara. Silakan kertasnya. Ya, nanti kita jawab satu. Siapa lagi? Ya, silakan. Kasih mic-nya, nanti kita jawab satu-satu. Nama saya Rizky-Ibrahim, saya mau bertanya Pak. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan percaya diri agar kita dapat bertanggung jawab? Oke, baik. Pertanyaan kedua. Silakan. Siapa lagi? Kasih mic. Ya, silakan ya. Mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rian. Ya. Pak. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai atlet meningkatkan self confidence atau yang biasa disebut dengan rasa percaya diri? Oke, baik. Baik, siapa lagi? Saya Pak. Ya, kasih mic-nya. Baik, terima Kertasnya kasih. mana? Bisa? Ya, silakan. Di sini saya mau bertanya, apa saja dampak dari kurangnya rasa percaya diri? Baik. Terima kasih. Siapa lagi? Kebaikan kelima ya? Ya, Terima terakhir. dan kesempatannya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Yongko, Ya. semester 4. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana proses terbentuknya rasa percaya diri seseorang? Itu Oke, aja, baik. terima kasih. Oke, kita batasi 5 pertanyaan dulu. Ya, silakan. Kita akan jawab satu-satu. Oke, pertanyaan pertama, self confidence pada atlet dibutuhkan untuk apa ya? Ya, bahwa kepercayaan diri atau self confidence merupakan modal utama seseorang, khususnya atlet, untuk mencapai prestasi. Ini adalah pintu masuk dalam konteks di bidang olahraga untuk meraih prestasi. Jadi pintu masuknya self confidence, percaya diri. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa semakin percaya diri seseorang, maka semakin orang termotivasi untuk bergerak menuju ke level berikutnya. Jadi pintu masuknya di sana, gitu ya, self confidence. Jadi untuk mencapai prestasi, kepercayaan diri sangat penting, karena itu yang memotivasi orang untuk menuju ke level berikutnya. Digabungkan dengan tadi materi kita bahwa percaya diri ini muncul tidak asal-asalan, harus ada 3 ranah di sana. Ada fisik tadi, teknik, dan taktik. Dari 3 poin ini menyatu, maka muncullah kepercayaan diri. Itu atau self confidence. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri agar kita dapat bertanggung jawab? Nah, di sini akan ada saya sebutkan cara membangun rasa percaya diri. Cara membangun rasa percaya diri ini dimulai, yang pertama adalah dari sikap berdiri atau duduk. Teman-teman perhatikan saja untuk mengambil sampel ini. Kalau ada pertemuan-pertemuan resmi, biasanya orang-orang yang akan jadi pembicara atau orang-orang yang punya jabatan, lihat saja cara duduknya, cara berdirinya, cara berpakaiannya. Atau kalau misalnya mau lihat orang penting di pertemuan itu, perhatikan saja orang-orang yang ada di sekitarnya. Perhatikan tangannya. Berarti orang yang dihormati. Beda kalau orang-orang biasa, kamu tidak diperhatikan. Tapi kalau orang-orang penting, lihat bahwa dia orang penting. Jadi gerak tubuh itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, namanya mindfulness. Menerapkan mindfulness artinya memperhatikan diri kita secara sengaja, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain secara penuh,
perhatian dan mencermati perilaku kita sendiri secara sadar. Contoh saya hari ini dengan berpakaian dasi, ini salah satu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Karena orang yang bisa percaya diri dalam konteks pertemuan formal, salah satunya dilihat dari cara berpakaian. Jadi bisa percaya diri. Nah, mindfulness ini adalah tentang memberikan perhatian pada apa yang ada, bukan apa yang belum ada atau bahkan tidak ada. Jadi kita memperhatikan yang ada, gunakan yang ada saja. Misalnya contoh, ke kampus tidak perlu selalu pakai baju baru. Yang penting bersih, rapi, cukup. Ke kampus juga tidak perlu melihat merek. Ada tidak yang pernah aku pakai merek apa? Yang penting dia rapi, bagus, merek soal barang. Jadi itu salah satunya. Yang ketiga, harus olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa meningkatkan kepercayaan diri dari segi pernapasan. Dan yang keempat, ikuti proses risiko dan membuat kesalahan. Itu sudah pasti. Dalam hidup pasti akan ada kesalahan. Dari kesalahan akan ada perbaikan. Dari perbaikan akan memunculkan ilmu yang baru. Dan risikonya pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Yang kelima, katakan yang baik pada diri sendiri. Jadi kita harus memberikan motivasi terhadap diri kita. Karena motivasi dalam diri ada dua. Motivasi ada dua, eksternal dan internal. Internal untuk diri dari dalam diri, eksternal dari luar diri. Ya, bermacam-macam di sini kalau kita bahas. Yang ketujuh, perbanyak kegiatan yang menyenangkan. Jadi buatkan kegiatan yang positif. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada perkuliahan pada malam hari ini, kita tidak bisa jawab semua karena kita dibatasi oleh waktu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita akhiri, saya berharap satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin siapa yang mau? Silakan. Ini silakan pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri nanti mulai kita pada malam hari. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa ini dengan nama saya, yaitu Firman Bestari. Yang lain menyampaikan. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih atas segala ajaran Engkau memberikan kami semua pada malam ini. Saat ini kami sudah selesai mengikuti proses belajar mengajar. Maka kami Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan doa ini, kiranya Engkau memberkati perjalanan kami dari sini hingga rumah. Berkatkan juga dosen yang telah kami, yang telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Benar doamu yang pada mula hamba memohon hubungan dan menyembah. Terima kasih Tuhan, dan dengar kami. Baik, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aplaus dulu. Demikianlah deskripsi video singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen tetap program studi pendidikan jasmani di ISTKIP Hermon Timika, khususnya pada mata kuliah psikologi olahraga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.